Menurut prediksi World Economic Forum, di tahun 2025 nanti, kemampuan memimpin dan memberikan pengaruh sosial merupakan keterampilan yang penting dan tetap relevan bila kita ingin tetap memiliki keunggulan kompetitif. Kita tidak akan bisa memimpin dan memberikan pengaruh sosial yang besar jika kita tidak terampil dalam membangun hubungan berkolaborasi ataupun bersinergi dengan orang lainnya. Seringkali orang berpikir keberhasilan dan kesuksesan ditentukan oleh tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Karena banyak orang yang berhasil dan sukses memiliki IQ dengan skor yang tinggi. Albert Einstein misalnya 160, Mark Zuckerberg diperkirakan antara 140 sampai dengan 150, Bill Gates dan Steve Jobs masing-masing 160, dan the real Tony Stark, Elon Musk 155. Tentunya ini sangat superior dibandingkan dengan tingkat rata-rata kebanyakan orang yang berada di antara skor 85 dan 115. Tetapi dari sebuah riset yang dilakukan oleh Carnegie Institute of Technology, 85% keberhasilan seseorang ditentukan oleh kemampuannya dalam membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Artinya kemampuan teknis hanya berkontribusi 15%. Kemampuan teknis berarti kemampuan terkait bidang pekerjaan yang ditekuni seseorang. Kemampuan membuat program jika dia adalah seorang programmer. Kemampuan menganalisa laporan keuangan jika dia seorang akuntan. Kemampuan memahami aspek medis dan kesehatan jika dia adalah seorang tenaga medis. Sedangkan kemampuan membangun hubungan dan kerjasama dengan orang lain meliputi kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan mempengaruhi orang lain. Menurut prediksi World Economic Forum, di tahun 2025 nanti, kemampuan memimpin dan memberikan pengaruh sosial merupakan keterampilan yang penting dan tetap relevan bila kita ingin tetap memiliki keunggulan kompetitif. Kita tidak akan bisa memimpin dan memberikan pengaruh sosial yang besar jika kita tidak terampil dalam membangun hubungan berkolaborasi ataupun bersinergi dengan orang lainnya. Seorang psikolog Amerika, Daniel Kahneman, menyebutkan bahwa orang cenderung bekerja sama atau berbisnis dengan orang yang mereka sukai dan percayai. Bahkan jika orang yang mereka percayai itu hanya bisa memberikan produk berkualitas yang biasa saja, layanan yang biasa saja, atau bahkan harga yang lebih mahal. Malcolm Gladwell dalam bukunya The Outliers bahkan membandingkan antara dua orang yang sama-sama pintar. Oppenheimer, seorang direktur laboratorium yang bertanggung jawab untuk riset dan rancangan bom atom. Dia disebut sebagai bapak bom atom dunia. Dengan Chris Lang yang diperkirakan memiliki skor IQ 195 sampai dengan 210 yang di tahun 1999 oleh banyak jurnalis disebut sebagai orang tercerdas di Amerika, bahkan mungkin di muka bumi. Mengapa Oppenheimer bisa berhasil? Padahal waktu masih kuliah dia sempat mendapatkan tuduhan yang serius, yaitu terbukti mencoba meracuni dosen pembimbingnya. Sementara Chris Lang tidak bisa menyelesaikan kuliahnya walaupun dia sudah mencobanya di dua kampus yang berbeda dan hanya hidup dengan menjalani pekerjaan serabutan, jadi buruh nelayan, buruh konstruksi, atau bahkan penjaga keamanan di sebuah klub malam. Padahal dia memiliki potensi untuk menjadi seorang dokter dengan tingkat kecerdasan intelektual yang dia miliki. Malcolm Gladwell menyebutkan bahwa faktor pembeda yang membuat Oppenheimer lebih berhasil adalah karena dia tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan sosial, jenis kecerdasan yang tidak dimiliki oleh Chris Lang. Oppenheimer lebih mampu untuk membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain, sehingga dia mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan ataupun untuk karirnya. Jadi, kemampuan untuk membangun hubungan dan bekerja sama dengan orang lain akan meningkatkan kesempatan dan peluang kita untuk memiliki karir yang lebih baik, disukai oleh rekan kerja, dipercayai oleh atasan, disenangi oleh pelanggan,
bisnis yang lebih baik, atau bahkan lebih dicintai oleh pasangan kita. Sayangnya, banyak orang yang memiliki mindset yang kurang tepat dalam bekerja sama atau membangun hubungan. Ketika bekerja sama ataupun membangun hubungan, mereka hanya mau memikirkan kepentingan dan kemenangan dirinya saja. Mereka tidak bisa atau tidak mau untuk mencoba memahami orang lain. Mereka tidak melihat kolaborasi sebagai suatu kebutuhan penting, sehingga baru membangun hubungan atau bekerja sama saat ada kepentingan saja. Dalam rangka membangun hubungan, kebanyakan orang cenderung berharap orang lain yang mengambil inisiatif terlebih dahulu. Cenderung hanya memikirkan tujuan dan kepentingan diri sendiri, dan terkadang melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman bagi keberhasilan dirinya. Kebanyakan orang juga cenderung berasumsi atau merasa sudah memahami kebutuhan orang lain saat berkolaborasi ataupun bersinergi. Sementara ketika ditanya pada mitra atau rekan kerja mereka, mereka merasa tidak dipahami dengan baik. Betul sekali, kita memerlukan kecerdasan intelektual dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah atau tantangan yang kita hadapi. Tetapi ini tidaklah cukup. Kita juga perlu melengkapi diri dengan kecerdasan sosial, yaitu kemampuan membangun hubungan, berempati, berkolaborasi, serta bersinergi dengan orang lain. Karena sendirian akan sedikit hal yang bisa kita capai atau wujudkan. Tetapi dengan bersama-sama akan lebih banyak kemungkinan dan peluang yang bisa kita capai dan wujudkan. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas pola pikir dan perilaku yang efektif dalam membangun hubungan ataupun berkolaborasi, sehingga kita bisa menciptakan sinergi yang memberikan manfaat yang lebih besar kepada kita bersama dengan mitra kita. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dengan meningkatkan kredibilitas diri. Kepercayaan adalah inti pembentuk utama dari hubungan dan kerjasama yang produktif. Kepercayaan adalah perekat suatu hubungan. Tanpa kepercayaan, kita akan sulit untuk berkomunikasi secara efektif. Bangunlah kepercayaan dengan berbuat kebaikan pada partner ataupun mitra kerja kita. Cobalah untuk lebih mengenal dan memahami mereka. Pekalah terhadap kebutuhan atau hal-hal yang mereka anggap penting. Tunjukkan penghargaan kepada mereka. Tepati komitmen yang sudah kita buat terhadap mereka. Minta maaflah jika ada perilaku kita yang kurang berkenan bagi mereka. Beberapa orang berpikir bahwa membangun hubungan adalah semata-mata soal kemampuan dan keterampilan berkomunikasi saja. Betul, kemampuan berkomunikasi berkontribusi dalam membangun hubungan. Tetapi kemampuan berkomunikasi saja tidak cukup, karena partner atau mitra kita akan melihat tidak hanya dari kata-kata yang kita ucapkan, melainkan juga melihat tindakan dan perilaku yang kita jalankan sehari-hari. Kita akan sulit bekerja sama dengan orang yang tidak kita percaya. Demikian juga dengan calon partner atau mitra kerja kita. Mereka akan berlaku tidak kooperatif jika mereka merasakan ketidakpercayaan terhadap perilaku ataupun niat kita. Jadi, bangunlah kredibilitas diri kita terlebih dahulu, agar kita mudah untuk dipercayai, agar partner dan mitra kita nyaman untuk memberikan kepercayaan dan membangun hubungan. Sampaikanlah niat kita kepadanya, dan bertindaklah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan kepadanya. Langkah yang kedua adalah mengambil inisiatif dalam membangun hubungan. Kita lebih gampang bekerja sama dengan orang yang murah hati dibandingkan dengan orang yang pelit. Jika ada yang bermurah hati memberikan senyuman, kita akan cenderung membalas senyuman. Demikian juga jika kita dikirimin makanan oleh tetangga, kita akan cenderung membalas kiriman makanan tersebut. Anehnya, ketika berinteraksi dengan orang lain, banyak orang yang bertindak pasif, menunggu disenyumin baru balas memberikan senyuman, menunggu diajak bicara baru mau memulai pembicaraan, menunggu diperlakukan dengan baik baru mau melakukan kebaikan untuk orang lain. Inilah yang disebut mentalitas kelangkaan.
mengharapkan orang lain melakukan kebaikan terlebih dahulu baru mau berbuat baik. Padahal kita akan mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak sahabat dan mitra jika kita mengambil inisiatif terlebih dahulu. Ini yang disebut mentalitas memulai dan memberi. Memulai senyum, mulai menyapa atau menegur orang lain, dan melakukan kebaikan-kebaikan kecil untuk orang lain. Terkadang ketika memulai untuk senyum dan menyapa lebih dahulu, belum tentu kita diperlakukan dengan baik juga oleh orang lain. Sehingga kita menjadi trauma dan ragu untuk mengambil inisiatif dalam memberikan senyum atau menyapa orang lain. Biasanya, kalau kita berikan senyuman terlebih dahulu, kebanyakan orang dalam kondisi normal akan membalas dengan senyuman. Mungkin saja dari 10 orang yang kita senyumin, 7 atau 8 orang akan membalas keramahan kita. Bisa saja ada 2 atau 3 orang lainnya yang membalas dengan perilaku yang tidak ramah. Sehingga membuat kita khawatir untuk memulai inisiatif dalam memberikan senyuman, menyapa, atau berbuat kebaikan lainnya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, kenapa kita harus fokus kepada 2 atau 3 orang ini? Dan bukan fokus pada 7 atau 8 orang lainnya yang membalas keramahan dan kebaikan kita. Kenapa kita melepaskan peluang untuk mendapatkan dan membangun hubungan dengan 7 atau 8 orang lain yang membalas senyuman dan keramahan yang kita berikan? Hanya karena kita khawatir ada segelintir orang yang mengabaikan kebaikan kita. Mari kita perbesar peluang kita dalam membangun hubungan dengan memulai memberi terlebih dahulu, memberikan senyum, menyapa, mengucapkan salam, dan berbuat kebaikan terlebih dahulu. Karena memberi akan selalu lebih baik daripada hanya meminta. Karena kita hanya akan menuai kebaikan bila kita juga menanam kebaikan. Taburlah, baru kita akan menuai. Berilah, baru kita akan menerima. Yang ketiga adalah menyampaikan harapan dan pendapat kita dengan terbuka sambil tetap menghargai orang lain. Berbuat kebaikan terlebih dahulu berarti kita sudah menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Ini adalah modal penting dalam membangun kerjasama yang produktif. Tetapi kita juga perlu menyeimbangkan perilaku menghargai orang lain ini dengan tetap menghargai diri kita sendiri. Terkadang dalam membangun hubungan, orang terlalu terfokus dengan kepentingan salah satu pihak saja. Mungkin ia terlalu terfokus kepada kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri, sehingga orang lain merasa tidak nyaman dan tidak happy ketika bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, perilaku keberanian yang hanya mementingkan diri sendiri bila terlalu ekstrim bisa membuat orang enggan bekerja sama dengannya. Sementara di ekstrim lainnya, ada juga orang-orang yang terlalu fokus kepada kepentingan partner atau mitra kerja mereka. Mereka tidak percaya diri untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka. Seringkali mereka berkorban terlalu banyak saat bekerja sama atau membangun hubungan. Sehingga lambat laun hubungan atau kerjasama ini akan membebani dirinya. Bila terjadi terus-menerus, lambat laun dia akan merasa lelah, capek, dan mengakhiri hubungan serta kerjasama yang telah dibangun. Ketika bekerja sama, kita memang perlu mendengarkan pendapat dan aspirasi partner atau mitra kerja kita. Tetapi kita juga perlu menyampaikan kepada mereka pendapat dan aspirasi kita, sehingga kita dan mereka bisa mencapai kemenangan bersama. Hubungan jangka panjang tidak akan terwujud bila salah satu pihak merasa aspirasinya tidak tersalurkan dengan baik. Jadi, kemampuan menyeimbangkan keberanian sambil tetap menghargai orang lain merupakan kunci penting mewujudkan hubungan yang sinergis. Yang keempat, lihatlah keberhasilan dan kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Kita dibesarkan dengan budaya kompetisi, sehingga kadang kita kerap kali dibandingkan dengan orang lain, entah itu dengan saudara ataupun rekan kerja kita. Hal ini memberikan ketidaknyamanan psikologis. Lambat laun akan muncul perasaan terancam melihat keberhasilan orang lain. Pada beberapa orang, ini bisa menimbulkan dampak over kompetitif, di mana dia akan melihat orang lain sebagai saingannya. Bayangkan dampak yang terjadi jika mindset ini digunakan saat bekerja sama atau membangun hubungan.
tentunya akan sulit untuk menciptakan sebuah kolaborasi yang efektif dan sinergis. Untuk itu kita perlu mengembangkan perilaku yang berbeda, melihat keberhasilan orang lain sebagai kebaikan untuk kita juga. Jika rekan kerja kita mencapai prestasi tertentu, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar darinya. Jika rekan kita dipromosikan terlebih dahulu, kita bisa melihatnya sebagai kebaikan bagi hubungan dan kerjasama kita. Karena kita bisa saling berbagi informasi dan memiliki network yang lebih luas. Berikan dukungan kepada orang lain. Berilah selamat pada rekan-rekan kita yang mengalami keberhasilan dan mintalah kesediaannya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya kepada kita. Perilaku ini akan membuat kita lebih suportif terhadap orang lain. Perilaku ini akan membuat orang lain tidak merasa terancam dengan kita. Perilaku ini akan membuat orang lain merasa nyaman dan mau bekerja sama dengan kita. Mindset dan perilaku yang terakhir adalah memahami kebutuhan dan harapan orang lain, bukan hanya merasa memahami. Kok dia begitu ya? Padahal saya sudah baik sama dia. Saya sudah bela-belain melakukan ini buat dia, kok nggak dihargai ya? Katanya pengen dibantu, saya bantu malah marah-marah. Semua kalimat ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan tidak dirasakan membantu atau bermanfaat oleh orang lain. Itu adalah contoh bahwa kita belum benar-benar memahami orang tersebut. Kita baru merasa memahaminya, bukan benar-benar memahaminya. Untuk lebih efektif dalam membangun hubungan, kita perlu memperjelas harapan yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Memperjelas hal-hal yang dia tidak inginkan dan memperjelas hal-hal yang dia ingin untuk kita lakukan. Dalam membangun hubungan dan bekerja sama, kita tidak bisa semata-mata menggunakan penilaian diri kita saja, tetapi kita perlu mempertimbangkan penilaian dari orang lain. Nilai sebuah masakan bukanlah ditentukan oleh chef atau koki yang memasak, melainkan orang lain yang menikmati hidangan tersebut. Dalam bekerja sama, nilai perilaku kita bukanlah ditentukan oleh penilaian diri kita, melainkan oleh orang lain yang merasakan atau menikmati dampak serta akibat dari perilaku kita. Cobalah untuk melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Tanyakan apa yang dia rasakan, tanyakan apa harapan yang ingin dicapainya. Tanyakan bantuan apa yang dia harapkan dari kita. Tanyakan padanya perilaku spesifik apa yang dia ingin untuk kita lakukan. Ini akan membantu kita mengklarifikasi harapan partner atau mitra kerja kita tersebut dengan lebih jelas dan detail, sehingga akan meminimalisir kesalahpahaman ataupun miskomunikasi yang terjadi, sehingga kita bisa bersinergi dengan lebih efektif. Itulah 5 mindset dan perilaku yang perlu kita kembangkan dalam bekerja sama, agar kita mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari partner atau mitra kita, agar kita bisa menciptakan kerjasama dan hubungan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi orang lain ataupun untuk diri kita. Seperti ungkapan yang disebutkan Stephen R. Covey, kepercayaan adalah perekat dalam sebuah hubungan dan kerjasama. Baiklah teman-teman semua, selamat mengembangkan mindset dan perilaku yang efektif dalam bekerja sama. Selamat membangun hubungan berkolaborasi dan bersinergi. Saya Fani Minara, semoga kita bisa menciptakan hubungan dan kerjasama yang efektif. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.